Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi ke mata kuliah PTIK. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke dalam pertemuan konsep dasar komunikasi dan teknologi komunikasi. Nanti untuk keterangan mengenai komunikasi ataupun teknologi komunikasi akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, pengertian komunikasi berdasarkan dari buku yang telah ada ya dari Prof. Dr. Hafid Chang'a. Istilah komunikasi ini berpangkal pada perkataan Latin ya, yaitu komunis, yang artinya itu adalah membuat kebersamaan ataupun membangun kebersamaan antara dua orang ataupun lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata alam bahasa Latin ya, yaitu communico yang artinya adalah berbagi. Jadi hampir mirip ya, membangun kebersamaan antara dua orang ataupun lebih dan saling berbagi ya, seperti ini. Ini adalah pengertian dari komunikasi. Selanjutnya pengertian dari teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi itu perangkat keras ya ataupun hardware. Biasanya di dalam suatu perusahaan ataupun suatu struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan informasi, memproses informasi, dan saling tukar-menukar mengenai informasi yang telah didapat dengan individu lainnya. Contohnya seperti gambar yang ada di sini ya, saling menukar informasi antara individu satu dengan individu yang lain. Selanjutnya untuk penerapan teknologi komunikasi. Untuk telekomunikasi itu berasal dari tele dan komunikasi. Tele itu jauh dan komunikasi itu hubungan. Jadi kalau misalkan kita gabungkan menjadi telekomunikasi, itu hubungan melalui jarak jauh. Nah, hubungan melalui jarak jauh ini nanti bisa berbagai cara, yaitu dengan penyandian, encode, ada sinyal, 6-in, dan decoder. Yang pertama adalah penyaji. Penyaji itu komunikator mempunyai ya informasi ataupun pesan yang disajikan dalam bentuk kode ataupun sandi seperti tulisan, simbol, bahasa Latin, verbal simbol ataupun visual simbol. Ini adalah penyajian ataupun encode. Kemudian adalah yang kedua adalah sinyal, yaitu berupa pesan, berita ataupun pernyataan ya yang ditujukan ataupun yang diterima oleh seseorang. Pesan ini dapat dituliskan dalam bentuk gerak tangan ataupun mimik wajah ataupun kata-kata secara lisan ya, seperti foto, gambar, diagram dan lain sebagainya. Itu adalah sinyal ataupun berupa pesan, berita ataupun pernyataan yang diterima oleh seseorang ya. Signal. Nah, selanjutnya adalah decoder, yaitu komunikan yang menerima pesan ataupun penerima sandi atau lambang yang harus dipahami nih dan dimengerti makna dari pesan yang disampaikan. Ini adalah penerapan teknologi komunikasi. Selanjutnya, ada dua macam komunikasi, yaitu secara proses primer dan yang kedua adalah proses sekunder. Untuk primer yaitu proses komunikasi langsung tanpa adanya media yang dapat memanipulasi nih dan melihat ataupun menggandakan jumlah penerima pesan. Dalam proses komunikasi ini biasanya berbentuk bahasa gerakan yang memiliki makna khusus ataupun aba-aba seperti itu. Kemudian ada lagi proses sekunder, yaitu berlangsung dengan bantuan mekanisme yang dapat melipat gandakan jumlah penerima pesan atau ditujukan untuk mengatasi berbagai macam hambatan fisik, kebendaan ataupun jasa dia yang akan menghalangi proses komunikasi secara primer. Seperti mengatasi hambatan geografis, proses komunikasi ini dapat melalui fitur handphone, radio ataupun melalui satelit ya. Itu adalah proses secara sekunder. Kemudian untuk penerapan teknologi informasi itu ada beberapa tahapan,
Yang pertama adalah tahapan inisiasi, yaitu untuk mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi. Biasanya terbagi menjadi dua tingkatan, agenda setting dengan tingkatan matching. Untuk tingkatan agenda setting, menciptakan publik nih, kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat ataupun didengar, dibaca ataupun dipercaya di media sosial ataupun di media massa. Selanjutnya adalah tingkatan matching, yaitu kecocokan teknologi komunikasi ya yang diperlukan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Nah, di sini ada dikasih note, apabila nilai kedua tingkatan inisiasi antara agenda setting dengan agenda matching ini positif, maka akan terbentuklah keinginan untuk mengadopsi teknologi komunikasi yang diinginkan seperti ini. Selanjutnya adalah tahapan implementasi, yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan. Nah, kalau misalkan tahapan implementasi ini adalah menggunakan teknologi komunikasi yang diinginkan. Ada dua tingkatan, tingkatan redefining dan tingkatan clarifying. Yang pertama, tingkatan redefining yaitu mengatur, menyusun, dan memodifikasi nih struktur organisasi bagi sebuah lembaga ataupun mental serta kebiasaan setiap individu untuk keperluan teknologi komunikasi yang diinginkan. Yang kedua, tahapannya adalah tingkatan clarifying, yaitu meyakinkan kepada semua orang ataupun semua anggota ataupun diri sendiri tentang sejarah teknologi komunikasi sehingga tidak lagi menjadi suatu yang asing seperti itu. Kemudian ada lagi tahapan routinizing, yaitu penerapan teknologi informasi. Di tahapan routinizing itu teknologi komunikasi yang sudah dapat diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari infrastruktur, pondasi ya ataupun tata letak sebuah organisasi ataupun sebagai pelengkap bagi kehidupan individu. Nah, di sini ada beberapa perspektif penerapan teknologi komunikasi dari segi manajemen, birokrasi, organisasi, dan yang terakhir adalah proses tawar-menawar. Yang pertama, misalkan dari manajemen, adanya upaya ataupun usaha untuk mengoptimalkan hasil dari suatu sistem. Misalkan perubahan yang dianggap sebagai suatu proses yang turun dari atas hingga ke atas ataupun ke bawah kembali ya. Kemudian ada lagi birokrasi, yaitu merupakan usaha untuk mengubah kebijakan suatu lembaga. Nah, ini adalah perspektif penerapan teknologi komunikasi. Jadi kalau misalkan di birokrasi bisa untuk sebagai usaha ya mengubah kebijakan suatu lembaga. Nah, berdasarkan persepsi yang di atas, opini ataupun pendapat manajemen puncak dan perubahan ditentukan pembuat oleh mengambil suatu keputusan, yaitu yang memiliki wewenang ya, memiliki wewenang tertinggi seperti itu. Kemudian perspektif penerapan teknologi komunikasi yang ketiga secara organisasi yang diterapkannya transaksi perbankan lewat internet seperti internet banking, transfer, ataupun lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu proses tawar-menawar. Merupakan hasil proses tawar-menawar yang pada akhirnya akan menghasilkan jalan keluar yang kompromi ya, saling menguntungkan. Kemudian perspektif penerapan teknologi komunikasi secara teknosentrik, sosiosentrik, konflik, dan desain sistem. Yang pertama, teknosentrik, yaitu terciptanya suatu perubahan yang dianggap sebagai faktor yang dominan yang fokus terhadap kapasitas dan tersedianya teknologi. Sedangkan kalau misalkan sosiosentrik, itu dia fokus pada situasi sosial yang terdapat pada sebuah lembaga ataupun organisasi. Contohnya isu-isu sosial yang sekarang berkembang ataupun perubahan sosial. Dan yang ketiga adalah konflik, tertuju pada proses pengambilan keputusan. Misalnya untuk menyelesaikan suatu konflik dibutuhkan penyelesaian dengan cara politik. Nah, biasanya kalau konflik seperti ini pengambilan keputusan itu adalah stakeholder yang tertinggi ya biasanya. Dan yang terakhir adalah desain sistem, yaitu tertuju mulai dari teknologi, sosial, budaya, dan politik yang dikenal dengan sebutan siklus kehidupan sistem. Ini adalah 4 perspektif penerapan teknologi komunikasi. Kemudian
Di dalam teknologi komunikasi itu ada beberapa ya yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah pemakai, perusahaan yang penyedia jasa telekomunikasinya, yang ketiga adalah produsen peralatan komunikasi, dan yang keempat adalah badan yang mengatur ataupun mengkoordinir semua teknologi komunikasi. Yang pertama, pemakai, yaitu membutuhkan penyaluran dan penyampaian informasi yang membutuhkannya. Semakin lama semakin meningkat ataupun jenis serta volumenya, tergantung dari pemakaiannya. Dan yang kedua yaitu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, yaitu pemberi jasa telekomunikasi ya, dengan kualitas yang baik, harga yang baik pun, dan bertanggung jawab dalam penyampaian efisiensi, cepat, efektif, relatif, dan murah. Contohnya adalah misalkan sekarang ya berbagai macam penyedia jasa telekomunikasi, misalkan ada WiFi di rumah dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah produsen peralatan komunikasi, yaitu perusahaan yang menghasilkan peralatan komunikasi dengan kualitas yang baik serta dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dan bervariasi. Dan yang keempat, badan yang mengatur ataupun yang mengkoordinir teknologi komunikasi itu berjalan dengan baik. Itu perusahaan yang menghasilkan peralatan komunikasi dengan kualitas yang baik, serta dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dan bervariasi. Ini adalah 4 pelaku teknologi komunikasi. Kemudian, pengertian dari informasi itu sendiri apa? Ya, sejumlah data yang telah diolah ya, yang telah diolah melalui pengelolaan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapaiannya sesuai dengan kebutuhan. Ada 3 nih hal penting yang harus diperhatikan, yaitu informasi merupakan hasil pengolahan data. Yang kedua adalah memberikan makna pada informasi yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah berguna ataupun bermanfaat bagi sekitarnya. Nah, ini adalah 3 hal penting yang harus diperhatikan dari informasi. Kemudian, ciri-ciri informasi yang berkualitas, yang baik, yang dapat diterima oleh masyarakat ataupun oleh orang yang membutuhkan, ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah informasi itu harus akurat. Artinya informasi tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya, bukan fiktif ya. Jadi real time ataupun keadaan aslinya. Yang kedua adalah tepat waktu. Artinya informasi harus tersedia atau ada di saat diperlukan, itu secara real time. Dia harus tersedia secara terus-menerus, yaitu tepat waktu. Yang ketiga adalah relevan. Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang keempat, ada yang namanya informasi itu harus lengkap. Artinya informasi harus diberikan secara utuh, tidak setengah-setengah. Ini adalah ciri-ciri informasi yang berkualitas, yang baik, yang dapat diterima di sekitar kita ataupun yang orang membutuhkannya. Nah, ada lagi jenis-jenis informasi. Yang pertama adalah absolute informasi, yaitu jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan. Kedua, substitusional informasi, yaitu jenis informasi yang merujuk kepada kasus, di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Yang ketiga adalah filosofik informasi, yaitu informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan ataupun kebijakan. Biasanya ya yang tadi ya, pemangku kepentingan. Yang paling tertinggi kebijakannya. Yang keempat, subjektif informasi, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan, emosi manusia. Yang kelima, objektif ya, jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi tersebut. Yang terakhir adalah kultural informasi. Informasi yang diberikannya tekanan pada dimensi kultural. Nah, di sini ada beberapa unsur teknologi komunikasi. Yang pertama, unsur-unsurnya apa aja? Yang pertama adalah informasi dapat berupa tulisan ataupun suara ataupun musik, gambar pun bisa, dan data yang memiliki spektrum, frekuensi, dan bentuk-bentuk yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah alat yang digunakan untuk meneruskan informasi. Dan yang ketiga adalah dengan media transmisi ataupun sistem modulasi. Contohnya seperti yang sudah di-note di bawah. Dengan cara
telekomunikasi yang tersedia melalui media pembawa transmisi. Contohnya ada kabel koaksial yang biasanya digunakan untuk antena TV yang terdiri dari kabel utama yang serabut dan tembaga yang dikelilingi oleh anyaman yang halus. Ini adalah contoh dari unsur-unsur teknologi komunikasi. Baik, untuk materi mata kuliah P3 dengan temanya adalah konsep dasar komunikasi dan teknologi komunikasi sudah selesai, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipelajari lebih dalam. Baik, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.